sijnul mu'min. Dunia itu perumpamaan seperti apa? Penjaranya orang yang beriman. Ya. Jadi dia dihinggapi ada larangan, ada perintah. Ya. Halal dulu, ya, baru dilakukan. Haram dijauhi. Ya. Bagi orang yang beriman, dunia ini sijnul mu'min. Ya, bagaikan penjara. Ya. Nabtali. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menguji lagi-lagi, diuji dengan ya, perintah dan larangan. Setiap gerak langkah kita pasti ada perintah, ada larangan. Ya. Maka di dalam hukum Islam, di dalam kaidah fikih, ya, sebelum adab, sebelum akhlak, ya, sebelum etika, itu pasti harus dihadapkan dengan perintah dan larangan dulu, ya, dengan halal dan haramnya, sebelum etika, sebelum ada adab. Ya, misalnya orang tersenyum, senyum itu bagian dari adab, bagian dari akhlak, senyum kepada orang lainnya, sebagian daripada ibadah. Ya. Tapi lihat dulu larangan dan ya, perintahnya. Ya. Kalau senyumnya seorang perempuan kepada laki-laki itu menjadi ibadah atau gimana, Pak? Senyumnya seorang wanita yang cantik misalnya kepada laki-laki, nah, ibadah atau bukan itu? Justru itu menimbulkan fitnah, ya. Laki-laki jadi apa? Wah, jadi kalau kata orang sekarang baper, ya, bawa perasaan, jangan-jangan dia naksir. Ya. Jadi dilihat dulu ya tempatnya. Memang senyum itu menjadi ibadah, tapi ya, menepati janji, misalnya menepati janji itu ibadah bukan? Ibadah, tetapi dilihat dulu konteksnya. Kita harus melihat halal haramnya dulu, larangan. Dan misalnya seorang perempuan yang ingin melakukan perzinahan, ya, bertemu dengan seorang laki-laki, ya, nanti malam kita ketemuan yuk. Nanti malam jam 10 kita ketemuan ya, di jalan ini. Menepati janji, ada hal yang demikian itu ibadah atau bukan? Bukan, ya. Maka yang pertama kali yang harus dilihat itu halal haramnya sebelum ibadah tadi, sebelum etika tadi. Menepati janji itu ibadah, tapi ketika dilihat konteksnya itu halal atau haram, maka bisa jadi hilang. Nah, konteksnya perintah dan larangan, itu yang pertama kali harus kita pelajari sebelum masuk pada etika atau adab. Ya. Jangan sampai kita mengajarkan anak kita tersenyumlah kepada siapapun, apalagi yang perempuan. Ya. Tersenyumlah kepada siapapun yang kamu baik kenal atau nggak kenal. Lihat dulu, ya, perintah dan larangannya harus kita sampaikan dulu. Tidak boleh sembarang orang, ya, apalagi perempuan. Lagi. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada syakalnya, ya. Boleh Bapak sekalian baca sama-sama? Kelihatan nggak? Ini kecil ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatkumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Artinya orang-orang terdahulu sudah diuji, dicoba oleh Allah. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, ya, kapankah atau bilakah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Saya mohon maaf para jemaah sekalian, ini saya fotokopi ringkasannya. Ya. Semalam saya mau print yang ini belum jadi. Ya. Jadi kemarin saya diminta Zelvi untuk mengisi. Silakan ketika ada musibah, ya, ketika ada musibah kita katakan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian yakinkan di dalam hati kita, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Jadi sugesti atau doa kita kepada Allah, ya, ya, itu menjadi magnet, ya. Ana indallani abdi bi, kata Allah. Sesungguhnya saya itu berada pada prasangka seorang hamba. Maka sugesti atau keyakinan positif itu harus ada dalam setiap jati diri muslim. Jangan sampai ada keterputusasaan, ya, dan lain sebagainya. Ala inna nasrallahi qarib, ya. Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ya, ini menjadi motivasi untuk kita sekalian. Baik. Adapun musibah yang terjadi, para sekalian, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Ini menjadi statement, ya, bagi kita. Dan apa musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Ini sebenarnya menjadi ganjaran para jemaah sekalian. Kalau kita renungi, ya, Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kita karena Allah menimpakan musibah. Tapi musibah itu terjadi karena tangan kita sendiri, terjadi karena musabab kita sendiri. Ya. Terjadi banjir bisa jadi karena bukan airnya yang bersalah, tapi tempat airnya yang kemudian dibangun rumah. Jadi jadilah banjir. Itu karena ulah manusia juga, ya, bukan karena airnya yang kita salahkan, bukan karena hujannya. Ya. Baik, di ayat selanjutnya, fa in tawallau fa'lam annama yuridullahu
ayyusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Jika mereka berpaling dari hukum Allah yang Allah turunkan, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah ya, kepada mereka yang disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Jadi bisa jadi, Bapak sekalian, musibah itu karena tangan kita sendiri, ya, karena kelakuan kita. Juga bisa jadi musibah itu terjadi karena terlampau banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Karena kita nggak pernah muhasabah, kita nggak pernah menghitung dosa kita menghitung kesalahan kita, maka Allah ingatkan ini. Karena kamu punya banyak dosa, Allah ingatkan dengan musibah. Bisa juga karena banyak dosa, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Ya, di dalam surat An-Nahl juga disebutkan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman dan tentram. Rezekinya datang kepada mereka melimpah buah dari segala tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat Allah. Ingkar nikmat. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bala bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Ini karena ulah mereka sendiri. Mereka mengingkari nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah turunkan kelaparan dan ketakutan. Jadi bisa jadi musibah yang terjadi pada kita itu untuk mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.